Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama KLA TV. Yang mana pada kesempatan ini saya bersama orang-orang yang sangat luar biasa, yang sangat hebat di bidangnya masing-masing. Ya, sebelum saya membahas terkait masalah banyak permasalahan, yang pasti intinya memberikan koreksi, intinya memberikan satu edukasi atau tuntunan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Di sebelah saya paling ujung selatan adalah beliaunya nggak asing lagi, budayawan sejarawan Mbah Gondrong. Ini sangat luar biasa ya, sangat spesial. Dan sebelahnya lagi agak ke utara, ini Bapak Gianto, yang mana beliau adalah salah satu lembaga swadaya masyarakat. Mungkin masyarakat terutama Nganjuk nggak asing lagi dengan beliau. Sebelahnya saya ke timur, ke selat, ke utara adalah Bapak Mulyadi, salah satu seniman dan juga wartawan senior yang ada di Kabupaten Nganjuk. Yuk, tema kali ini kita bincang-bincang terkait yang mungkin yang ada di Kabupaten Nganjuk. Ya, mungkin dalam hal ini nanti disampaikan ya poin-poin aja ya, yang pasti banyak sekali permasalahan-permasalahan yang belum sekali diangkat ya. Salah satu ketimpangan sosial dan banyak sekali dengan narasumber yang tak asing lagi ya. Tapi sebelumnya saya menyapa kepada semuanya, kepada masyarakat khususnya menonton acara KLA TV ini, semoga bisa memberikan satu edukasi, satu tuntunan yang mana untuk kedepannya buat masyarakat Nganjuk. Ya, saya yang paling selatan sendiri sama beliaunya Mbah Gondrong ataupun sesepuh budayawan Nganjuk, bro. Assalamualaikum, Mbak. Ini kabarnya saya? Alhamdulillah. Saya alhamdulillah. Mbah, ini kan kita kan podcast ya. Temanya mungkin nggak jauh dari meja bundar pertemuan ini. Mbah, ini menurut kacamata jenengan selaku jenengan seorang salah satu budayawan, juga sesepuh yang ada di Nganjuk, dan salah satu ketua ya WA Group ya, yakni Aliansi Wong Gawat ini. Ini menurut sedikit banyak mungkin jenengan bisa memberikan gambaran ataupun sesuatu yang kedepannya untuk Nganjuk, Mbak. Ya, saya ucapkan selamat berjumpa dengan KLA TV. Ya, saya sendiri, saya pribadi ini tentang permasalahan di Kabupaten Nganjuk ini banyak kliniknya. Banyak kliniknya, Pak, ini. Iya. Ya, menjelang pilkada atau pilgub ini mungkin banyak inilah ya, nanti banyak pinter-pinter memilih lah, pinter memilih. Soalnya nanti ini ada kemungkinan ini putra putri ini, si putra ini kalau memang pinter dia bisa dia menggait atau merangkul kaum pemilih, istilahnya ya kaum pemilih yang ada di kalangan bawah lah, yang utama itu. Tapi dia kalau strateginya salah, dia akan mungkin disalib sama lawannya nanti. Itu nanti kedepannya, Mbak ya. Ini dari mata kacamata jenengan terkait sosial ataupun dengan sesuatu temuan jenengan, Mbak, ya mungkin bisa disampaikan, Mbak. Ini yang hangat-hangat ini aja lah, ini masalah kelangkaan pupuk. Kelangkaan pupuk, bro. Yuk. Tentang pupuk subsidi. Maksudnya gimana ada kelangkaan? Ini kan gini, jadi antara desa satu dengan desa yang lain dengan masalah pupuk subsidi ini saya kadang-kadang bingung. Kadang bingung ini gimana ya? Itu terkait harganya. Terkait harga itu saya juga tidak sama dengan desa kelompok Gapoktan satu dengan Gapoktan yang lain, itu tidak sama. Jadi ada yang tinggi, ada yang rendah. Ya, mudah-mudahan lah nanti para pemimpin kita ke depannya nanti, yang saya harap lah nanti
mudah-mudahan bisalah nanti menyelesaikan permasalahan-masalah Amin, hukum. amin, amin, amin. Itu salah satu Mbak yang pokok ya. Iya. Mungkin ada tambahan lagi Mbak selain pokok ataupun terkait sosial mungkin dari pandangan Mbak Gondrong. Kalau terkait sosial untuk saat ini karena sudah banyak para relawan yang peduli dengan sosial banyak, tapi kadang-kadang kurang pas. Nah, untuk ini juga terkait dengan dunia pendidikan. Dunia pendidikan juga saat ini karena ini kan nanti SD, SMP, SMA ini nanti yang pasti jadi polemik ini untuk tahun ajaran baru. Ya mudah-mudahan lah nanti para kaum intelektual atau kaum pendidik di Kabupaten Nganjuk bisa bijak lah. Bijak ya. Untuk saat ini nanti pasti itu pasti jadi polemik. Itu persoalan sing sudah membudaya di dunia pendidikan kira-kira apa ya? Teman-teman mungkin di lapangan menemukan hal-hal Ya nanti pasti seragam. minor. Yang paling utama nanti seragam. Terus masalah bantuan apa istilahnya Bos. uang gedung itu loh yang Uang gedung, jadi ya. polemik itu. Sampai sekarang pun belum bisa selesai. Ya nanti buat bapak-bapaknya nanti mungkin bisa anggota dewan yang baru atau yang lain yang membidangi itu ya nanti tolonglah nanti turun ke bawah kalau ada polemik di bawah yang akan terjadi nanti. Jadi yang jelas masyarakat Malimure itu banyak yang keluar yang pintu Masih banyak karena gini yang jadi polemik yang tahun kemarin aja lah yang jadi pembicaraan atau yang baru-baru ini jadi pembahasan ini sampai sekarang pun belum sampai terselesaikan. Oke, kita Mbak Gondrong tadi memberikan satu tanggapan terkait 2 poin ya. Jadi masalah pupuk, kelangkaan pupuk dan dunia pendidikan. Ini saya kembali kepada Kang Mas saya selaku lembaga swadaya masyarakat Nganjuk. LSM apa kan? Lembaga LSM LPD, Lembaga Penegak Demokrasi dengan Bapak Dianto. Nah ini mungkin ada tambahan panjenengan menyampaikan sedikit banyak terkait ulasan ini Pak Ki. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Gondrong terkait kelangkaan buku, dunia pendidikan, kami berharap untuk pemimpin Nganjuk ke depannya paling tidak bisa memberi solusi lah ya, terkait permasalahan yang ada di Nganjuk, baik itu kelangkaan buku, dunia pendidikan, dunia kesehatan. Sekarang kan juga banyak yang mengeluh terkait pelayanan di rumah sakit dan lain-lain. yang sekarang lagi viral di Kertosono ya. Ya tidak hanya Kertosono lah, mungkin di rumah sakit atau atau di puskesmas kadang-kadang kan juga banyak keluhan seperti itu. Saya berharap pemimpin Nganjuk yang akan datang bisa memberi solusi terkait permasalahan baik itu sosial, budaya, pendidikan maupun kesehatan dan lain-lain, terutama di Kabupaten Nganjuk agar lebih maju dan sedikit bersaing dengan daerahnya. Dan luar biasa ya. Satu komitmen, satu akselerasi, satu penyampaian disampaikan sama beliaunya bagi selaku lembaga swadaya masyarakat ya. Mudah-mudahan ini didengar dengan calon pemimpin yang akan datang. Saya kembali kepada senior saya, seniman juga budayawan, pelukis gaib dan juga seorang pewarta dengan Mas Mulyadi. Cak Mul, ini menurut pandangan jenengan dari Mbak Gondrong menyampaikan terkait 2 penyampaian, Pak Ki juga memberikan satu penyampaian yang sangat luar biasa. Ini panjenengan gimana untuk yang disampaikan ini terkait apa ini? Kalau menggarisbawahi seperti yang disampaikan tadi, itu sebetulnya kalau kita tarik kesimpulan tergolong ini sudah menjadi budaya persoalan yang stadium 4. Stadium 4 itu artinya jadi jenis penyakit ini sebetulnya sudah kronis, seakan-akan itu dia
terkait yang berkomitmen tentang persoalan itu tidak proaktif, tidak cukup gula, tidak cukup menyelesaikan profesional secara proporsional, sehingga setiap musim PPDB di Kabupaten Nganjuk itu selalu ada gejolak. Meskipun secara konkret wali murid itu tidak serta-merta protes, serta-merta mengadu ke pihak-pihak terkait, misalkan ke pihak komisi di Dewan, ya ini saya bicara Dewan. Kan ada porsinya ya di Komisi 4 itu yang membidangi terkait kesehatan, pendidikan, tenaga kerja. Nah, Dewan sendiri itu secara kelembagaan dia bisa bergerak itu harus ada laporan secara resmi. Itu nanti bisa direjakan, mungkin lewat hearing, mungkin lewat sidang, mungkin lewat pemanggilan langsung kepada yang bersangkutan. Tapi yang jelas sebetulnya simpel. Jadi persoalan dunia pendidikan itu simpel. Mungkin terkait iuran, sumbangan, atau istilahnya infak, atau istilahnya uang gedung. Ya, uang gedung insidental. Ini sebenarnya secara umum masyarakat itu tahu. Kita tahu, Mas Kusuma. Jadi uang seragam yang nilainya itu jauh di atas standar pasaran, seharusnya pihak komite ini benar-benar bisa mewakili. Jadi jerih payahnya si wali murid itu jangan sampai saat musim PPDB ini ada yang menjual ternak, sapi, kambing hanya untuk mengejar harga seragam. Karena harga seragam di Kabupaten Nganjuk itu mencapai jutaan rupiah. Ini kan juga wali murid, tahu, sebenarnya tahu. SMP, SMA kan tahu. Itu Mas. Ngaten nggih. Siap. Mungkin ada tambahan dari Pak Ki atau Mbak Gondrong terkait dengan pertemuan hari ini, mungkin diambil poin-poinnya aja. Ya, semua tadi digarisbawahi kan tentang keluhan ya, karena ini musim PDB kan ya, nanti teman-teman sebagai kontrol sosial yang di lapangan nanti ya yang saya himbau ya juga ikut mengawasi kinerjanya komite sekolah, atau nanti keluhan wali murid atau kita fasilitasi, mungkin bisa aduan ke kita atau ke lembaga yang lain, mungkin bisa juga. Saya berharap kedepannya untuk untuk para wakil rakyat yang tentunya untuk kalah terhadap permasalahan yang ada di Kabupaten Nganjuk, terutama yang viral di media sosial. Tidak usah menunggu laporan lah, saya kira Kang Mul. Oh gitu ya? Kalau itu memang itu sudah menjadi polemik di masyarakat, seharusnya Langsung ada tindakan. anggota dewan yang mengalah harus mengalah. Iyalah. Gitu ya. Gak usah ngenteni dobia atau ngenteni laporane Kang Mul lah ya kesuwen. Cocok nah Nah, ngono lho Kang Mul, masukku termasuk masyarakat itu rindu. Nah, rindu dengan gebrakan atau langkah-langkah yang diambil oleh anggota dewan terkait dia waktu mencalonkan untuk maju kan mesti ada nanti ini Sama ini dengan kontrak politik itu Pak. Nah. Oh, Siap. Juga saya tambahin ini terkait pupuk ya, mungkin Monggo Mbak. terkait pupuk ya agar secepatnya lah nanti, karena ini ada program baru itu kan dari pemerintah, ini ada program baru ya, ada program AET ya. Nah itu ya, mungkin nanti dari pihak dewan atau dari pihak pengusaha atau dari pihak pemimpin Nganjuk ke depannya nanti lebih pekalah nanti terhadap
Jadi yang perlu dibicarakan ini kan masalah formula. Jadi formula aturan yang pas sehingga masyarakat petani Tidak bingung. tidak dirugikan pada saat dia ini kan menjelang musim kemarau, Musim tanam juga nih mau. ya musim tanam untuk gabung tadi. Nah, ini seharusnya sesuai dengan kebutuhan kebutuhan petani yang tercatat dalam RDKK itu harus sesuai. Makanya Dinas Pertanian khususnya sebagai leading sektor itu jangan hanya duduk di belakang meja. Artinya jadi kepanjangan tangan dinas seperti DPR itu jangan dominan, dia hanya apa ya, biasanya kan mas itu jenenge dirangkul karo sponsor. Bener bener. Iya. Dirangkul karo sponsor. Dirangkul sponsor. Itu ada program untuk ditawarkan ke pasar. Jadi sebetulnya ini arah terbalik. Bukan yang pupuk dan subsidinya yang diutamakan, tapi produk yang sponsor itu yang diutamakan. Dinas Pertanian ini harus peka juga, mungkin Iya. bilang peka. Memang lebih senternya Dinas Pertanian ini. Otomatis ya. Nah, program pemerintah sendiri itu kan bagaimana meningkatkan apa istilahnya, stabilitas ketahanan pangan. Kalau sarana pupuknya itu kurang, lah terus hasil produksinya piye? Hasil panen juga tidak maksimal. Ya tidak maksimal. Asal juga begitu nanti beli pupuknya mahal, begitu harga jualnya murah. Setiap ini kan problem petani kita ini. Jadi begitu pupuk mahal, begitu dia panen, harga jualnya murah. Itu yang sampai sekarang ini problemnya. Tapi petani itu sedih petani Indonesia ini. Oke pemirsa, bincang-bincang ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, bisa memberikan satu masukan ya, tuntunan edukasi yang mana disampaikan ya para senior-senior sangat luar biasa menyampaikan visi dan misinya, terutama nanti sebagai calon bupati nanti ke depan untuk Nganjuk bisa lebih merangkul rakyat dan bisa langsung terjun ke lapangan, terutama juga para anggota dewan yang baru yang disampaikan sama Mbak Gondrong, Pak Ki, sama Cak Mulyadi. Mudah-mudahan dengan adanya podcast ini bisa menambah wawasan kita, bisa menambah pemasukan kita, bisa menambah satu akselerasi khususnya di Kabupaten Nganjuk. Sekian dan terima kasih, ikuti next bincang-bincang bersama para senior di Kabupaten Nganjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.